Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan memasuki materi mengenai keanekaragaman hayati. Disimak ya. Pada bab keanekaragaman hayati ini kita akan belajar apa saja? Yang pertama, pengertian keanekaragaman hayati. Kemudian tingkat keanekaragaman hayati, kemudian keanekaragaman tingkat spesies, kemudian keanekaragaman tingkat ekosistem, setelah itu sebaran keanekaragaman hayati di permukaan bumi, lalu faktor yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup, dan yang terakhir keanekaragaman hayati di Indonesia. Semuanya, apa sih keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Jika tidak tahu, mari kita bahas. Keanekaragaman hayati terdiri dari dua kata. Yang pertama, keanekaragaman dan hayati. Keanekaragaman maksudnya adalah bermacam-macam atau bervariasi. Sedangkan hayati adalah hidup atau makhluk hidup. Jadi jika kita mendengar kata keanekaragaman hayati, kita dapat menyimpulkan bahwa keanekaragaman hayati adalah jenis-jenis atau bermacam-macam makhluk hidup. Pada keanekaragaman hayati memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan keanekaragaman gen, kedua, keanekaragaman spesies, dan ketiga adalah tingkatan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman gen merupakan variasi yang terdapat dalam satu spesies. Contohnya, bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Contoh lainnya pada manusia, memiliki variasi atau jenis hidung yang mancung, ada yang pesek, warna kulit, ada yang warna putih, ada yang warna hitam, sedangkan golongan darah dan bentuk rambut. Tingkatan kedua adalah keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies adalah variasi antar spesies dalam ekosistem. Contohnya, di hutan itu banyak terdapat pohon yang berbeda-beda dan ada hewan juga yang berbeda-beda, seperti ada kucing, ada ayam, ada serangga. Semuanya adalah keanekaragaman spesies. Contoh lainnya itu dari bangsa macan seperti macan tutul, jaguar, singa, harimau. Dari keempat hewan ini, mereka adalah spesies yang berbeda, tapi memiliki bentuk fisik yang sama-sama kucing besar. Akan tetapi mereka spesies mereka yang berbeda. Contoh lainnya pada tanaman, yaitu keanekaragaman pada kelapa, sawit, aren, dan pinang. Tingkatan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini merupakan variasi yang beragam di ekosistem. Di lapisan biosfer. Variasi tersebut terjadi karena dua komponen. Yang pertama, komponen biotik yang terdiri dari segala makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan abiotik tidak hidup seperti tanah, air, udara, dan lainnya. Contoh ekosistem hutan, ekosistem rawa, danau, pantai, dan sebagainya. Setiap organisme tinggal dan beradaptasi di habitat yang sesuai dengan karakteristik hidupnya. Nah, di bumi terdapat beraneka ragam ekosistem yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Beraneka ragamnya ekosistem merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pola sebaran makhluk hidup. Wilayah sebaran makhluk hidup disebut dengan biografi. Nah, wilayah sebaran makhluk hidup ini dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan jenis makhluk hidupnya, yaitu yang pertama ada zoografi dan yang kedua ada fitografi, di mana zoografi adalah peta wilayah persebaran untuk hewan, sedangkan fitografi adalah peta wilayah persebaran untuk tumbuhan. Zoogeografi. Pada tahun 1876, seorang ilmuwan Inggris bernama Alfred Russel Wallace melakukan penelitian tentang sebaran hewan di permukaan bumi.
Berdasarkan penelitiannya, setiap wilayah memiliki hewan dengan kekhasan tersendiri sesuai dengan letak geografisnya. Wallace membagi wilayah persebaran hewan di permukaan bumi menjadi 6 wilayah utama, yaitu Oriental, Paleartik, Ethiopia, Nearktik, Neotropik, dan Australasia. Fitogeografi. Persebaran tumbuhan di permukaan bumi sangat dipengaruhi oleh iklim seperti temperatur, kelembapan, curah hujan, dan intensitas cahaya. Selain itu, persebaran tumbuhan dipengaruhi pula oleh kondisi tanah dan letak geografisnya. Faktor yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup. Faktor geografi. Faktor geografi sangat mempengaruhi sebaran makhluk hidup suatu organisme yang akan terhambat persebarannya karena terhalang oleh beberapa faktor geografis seperti terhalang laut atau gunung yang tinggi. Kondisi tersebut menyulitkan suatu organisme untuk berpindah karena tidak bisa melampaui halangan tersebut. Faktor reproduksi. Faktor lain yang dapat terhambat persebaran suatu organisme adalah faktor reproduksi. Faktor ini menyebabkan tidak terjadinya perkawinan interspesies. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor prezygiotik, yaitu hambatan saat dan sebelum perkawinan atau fertilisasi. Contohnya, pada pohon jenis Platanus occidentalis di bagian timur Amerika dan Platanus orientalis di bagian timur Laut Tengah. Kedua spesies ini sebenarnya dapat disilangkan dan menghasilkan hibrid yang fertil, namun karena keduanya hidup di dua tempat yang berjauhan, maka fertilisasi kedua spesies tersebut tidak mungkin terjadi. Faktor prozygotik, yaitu hambatan yang terjadi setelah terjadi fertilisasi atau saat perkembangan menuju dewasa. Contohnya, beberapa spesies katak dalam genus Rana bisa hidup pada habitat yang sama dan kadang terjadi fertilisasi. Akan tetapi, keturunan yang dihasilkan umumnya tidak berkembang, kemudian mengalami kematian. Faktor endemisme. Faktor endemisme dapat menyebabkan kekhasan suatu organisme yang dipengaruhi oleh kekhasan habitatnya, sehingga organisme tersebut hanya terdapat pada habitat tertentu saja. Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah tropis, berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Indonesia dilewati oleh dua garis khayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Nah, kedua garis khayal ini menyebabkan terjadinya perbedaan persebaran hewan di Indonesia. Daerah sebelah barat garis Wallace. Wilayah Indonesia termasuk ke dalam daerah di sebelah barat garis Wallace yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di daerah ini ditemukan berbagai jenis fauna oriental. Jenis-jenis fauna tersebut adalah gajah, tapir, badak bercula satu, harimau Sumatera, orangutan, dan beruang madu. Tipe fauna oriental dicirikan dengan hewan menyusui yang berukuran besar, berbagai macam kera dan ikan air tawar. Daerah sebelah timur garis Wallace. Wilayah Indonesia yang ada di sebelah timur garis Wallace memiliki berbagai jenis fauna Australian, yaitu berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok, misalnya kasuari, cendrawasih, kakak tua, nuri, dan parkit. Jenis fauna lainnya yaitu komodo, babi rusa, dan kuskus. Daerah peralihan atau wilayah Wallacea. Daerah peralihan adalah daerah di antara dua garis Wallace dan Weber. Disebut juga wilayah Wallacea.
Semakin ke timur dari garis Wallace, jumlah fauna oriental semakin berkurang. Sebaliknya, semakin ke barat dari garis Weber, fauna Australian semakin berkurang. Sementara itu, hewan-hewan oriental, misalnya burung hantu, bajing dan babi, melintasi garis Wallace sampai ke Sulawesi. Hewan Australian yang lainnya, anoa, maleo. Persebaran tumbuhan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di dunia dalam hal tumbuh-tumbuhan. Daerah di Indonesia yang memiliki jenis tumbuhan terkaya adalah hutan hujan primer dataran rendah Kalimantan dengan 34% dari 100.000 jenis tumbuhan berbiji endemik. Flora Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Indonesia memiliki 2 di antara 5 bioma di dunia, yaitu bioma hutan hujan tropis dan bioma savana. Bioma hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi. Di dalam bioma tersebut terdapat 10% jenis tumbuhan yang ada di dunia. Tumbuhan khas Malaysiana yang terkenal adalah Rafflesia arnoldii. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan parasit yang hidup melekat pada akar atau batang tumbuhan pemanjat Tetrasigma. Penyebaran Rafflesia meliputi Sumatera, Aceh dan Bengkulu, Malaysia, Kalimantan, dan Jawa. Selain itu, terdapat juga Amorphophallus titanum yang sering disebut bunga bangkai. Amorphophallus merupakan flora khas Indonesia yang terdapat di Sumatera. Keanekaragaman tumbuhan lainnya yang bernilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan antara lain tumbuhan berbuah seperti durian, rambutan, kedondong, salak, dan masih banyak buah-buahan khas tropis lainnya. Keanekaragaman tumbuhan di hutan hujan tropis. Ciri hutan hujan tropis lainnya adalah ditemukan herba besar seperti jahe, pisang, dan Marantaceae. Epifit merupakan bentuk kehidupan lain yang berlimpah-limpah di hutan tropis basah. Epifit tidak berakar di tanah, tetapi menempel pada tumbuhan lain, terutama pohon. Contohnya, paku-pakuan dan anggrek. Tumbuhan lain yang tumbuh di hutan tropis basah adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga hidupnya bersifat saprofit dan parasit. Contohnya Rafflesia arnoldii. Keanekaragaman tumbuhan di hutan musim. Persebaran hutan musim di Indonesia membentuk kelompok hutan kecil yang berada di antara tipe vegetasi lainnya. Contoh hutan musim di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Banyak jenis pohon hutan musim di Indonesia yang menghasilkan kayu, minyak, dan makanan seperti pohon jati, kayu putih, kemiri, dan asam jawa. Keanekaragaman tumbuhan di lahan hutan savana. Savana ditemukan di daerah kering di Indonesia. Umumnya digunakan sebagai tempat berburu dan mengembala. Jenis tumbuhan yang mendominasi adalah rumput-rumputan dan herba, sedangkan pohon jarang ditemukan. Umumnya, tumbuhan yang banyak ditemukan adalah tumbuhan xerophyt, contohnya tumbuhan kaktus. Belajar biologi asik dan menyenangkan bukan? Untuk itu, kalian tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.